Setelah Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang diutus setelah itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Ada 4 nabi yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Hud alaihi salam, Nabi Syalih, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi pertama yang berasal dari Arab, dan beliau juga merupakan nabi pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Nasab Nabi Hud alaihi salam adalah Hud bin Syalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Beliau berasal dari suku Ad bin Aus bin Iram. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada saudaranya sendiri, yaitu kaum Ad. Kaum ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di Al-Ahqaf, sebuah pegunungan berpasir yang terletak di daerah Yaman, di antara Oman dan Hadramaut. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah kaum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan postur perawakan dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia pada zaman tersebut. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jaljilan yang tingginya sekitar 1 siku. 1 siku itu sama dengan 45 cm. Artinya tinggi Raja Jaljilan mencapai 45 meter. Sedangkan manusia rata-rata hanya memiliki tinggi 1,7 meter. Karena postur tubuh Jaljilan sangat besar, jika dia berdiri, dia seolah-olah mampu menutupi matahari dari bumi. Dan ketika meletakkan tangannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkan gunung itu dari semua sisinya. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa tinggi postur laki-laki kaum Ad adalah 1 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai usia dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun, dan rata-rata bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabih, seorang pemuka tabi'in dan ahli sejarah, berasal dari Arab Selatan dan memiliki darah Persia. Beliau memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga banyak riwayat dari kisah Israeliat yang diriwayatkan oleh beliau. Wahab menyebut bahwa 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalek. Jahid bin Asla mengatakan bahwa dia pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalek. Jahid juga pernah menimbang 1 gigi gerahamnya dan beratnya mencapai 10 kati. Wahab bin Munabih melanjutkan bahwa ketika kejahatan kaum raksasa tersebut semakin memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Jibril turun kepada Nabi Hud dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukan kepada mereka bahwa Aku, Allah, telah memberi mereka tempo yang lama, kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya, dan menjadikan mereka pembesar yang menguasai emas serta panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan ajaklah mereka untuk bertauhid agar tidak menyembah berhala, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Hud kemudian mendatangi kaum Ad ketika mereka sedang merayakan hari raya. Para pembesar kaum sedang berkumpul, dan Raja Jaljilan duduk di atas ranjang emas, memakai mahkota bertatahkan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Nabi Hud yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanku dan Tuhan kalian, kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Janganlah menyembah berhala yang kalian buat sendiri, karena inilah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh sebelum kalian ditenggelamkan." Melihat Nabi Hud, Raja Jaljilan berkata, "Celaka engkau, wahai Hud. Apakah engkau mengira dengan kelompok kami dan kokohnya kekuatan kami ini, kami bisa dikalahkan hanya dengan perkataanmu? Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari 1000 anak dari kaum kami lahir?" Namun, Nabi Hud terus berdakwah kepada kaum Ad selama 70 tahun, meski mereka terus menolaknya. Akhirnya, Nabi Hud memohon kepada Allah agar wanita-wanita kaum Ad menjadi mandul. Setelah kaum Ad menyadari hal ini, mereka mengadukan kepada Raja Jaljilan bahwa istri-istri mereka tidak bisa hamil lagi. Mereka khawatir perkataan Nabi Hud adalah benar.
Allah kemudian memberi peringatan terakhir kepada kaum Ad. Jika mereka tetap tidak beriman, maka Allah akan mengirimkan azab berupa angin yang membinasakan. Namun, kaum Ad justru melempari Nabi Hud dengan batu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hujan dari mereka selama 3 tahun. Akibatnya, terjadi kemarau panjang yang membuat tanah mereka mengering, hewan ternak mereka binasa, dan banyak yang mati kelaparan. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan kaum Ad, Allah menurunkan azab berupa angin besar yang meluluh lantakkan seluruh kaum Ad selama 7 malam 8 hari. Semua penduduk kaum Ad diangkat ke langit oleh angin dan dijatuhkan dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Tidak ada satu pun yang tersisa kecuali mereka yang beriman kepada Nabi Hud. Setelah kejadian ini, Nabi Hud dan para pengikutnya yang selamat berhijrah ke Hadramaut, Yaman, di mana beliau menghabiskan sisa hidupnya. Hingga sekarang, makam Nabi Hud yang terletak di atas sebuah bukit di dekat kota Seyun selalu dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah adalah dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.